Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Arif Kiansa dengan NIM 22031004 dari Prodi Pendidikan Biologi. Saya Alsadiar Toga Pratama dengan NIM 22087002 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Saya Nurfa Azza dengan NIM 22078108 dari Prodi Tata Rias dan Pendidikan. Saya Ilham Rusdianto dengan NIM 22033021 dari Prodi Pendidikan Fisika. Saya Abdurrahman Agassi dengan NIM 22076070 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang video terkait materi tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal sebagai berikut. Faktor eksternal. Yang pertama adalah pertarungan ideolis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Yang ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga seiring terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara cepat. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan, banjir, kebakaran hutan, dan sebagainya. Contoh faktor eksternal. Pengaruh globalisasi terhadap ideologi Pancasila. Tantangan globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai globalisasi adalah mudahnya masuk ideologi baru yang bersifat merusak, konsumtif, dan ekstrim yang bisa diadaptasi oleh warga negara Indonesia karena kemudahan informasi. Munculnya sikap individualisme yang menurunkan sikap saling tolong-menolong. Dampak positif dari globalisasi adalah terjadinya perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi adalah pola hidup konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup kebarbaratan, serta kesenjangan sosial. Faktor internal contohnya, mudahnya menyebarnya hoaks di Indonesia. Maraknya berita palsu, hoaks ini tentunya menjadi masalah yang dihadapi dalam ideologi Pancasila dan dianggap dapat meresahkan masyarakat yang berdampak pada ancaman dalam perpecahan suatu bangsa. Berita hoaks atau berita bohong dapat menimbulkan perpecahan individu antar kelompok. Hal ini terjadi karena kesalahan informasi yang didapat dan tidak mencari sumber informasi yang benar. Cara mengatasi agar tidak terjadi tantangan pada ideologi Pancasila. Upaya menjaga dan menguatkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat dapat dilakukan dengan 3 hal, yaitu pendekatan budaya, internalisasi di semua level pendidikan, penegakan hukum terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila. Bersikap toleransi terhadap perbedaan, keyakinan, menghormati kebebasan orang lain dalam beragama, dan juga hidup rukun. Saling mencintai sesama manusia tanpa mengindahkan perbedaan, baik suku hingga agama. Sekianlah penjelasan dari video kelompok kami. Salah dan jaga kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.